Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyimak penjelasan Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam, yang mana banyak disalahpahami konteks kelahirannya. Kenapa harus di Arab? Berikut adalah penjelasan dari beliau. Hikmah ilahiyah yang menentukan biatsah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian dunia ini, dan pertumbuhan dakwah Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Untuk menjelaskan hal ini, pertama, kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam, juga menggambarkan letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara di sekitarnya. Sebaliknya, menggambarkan kondisi-kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India. Kita mulai pertama, menyajikan secara singkat kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam. Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, Persia dan Romawi, kemudian menyusul India dan Yunani. Persia adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat, keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara falsafahnya ialah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anak perempuannya atau saudaranya. Sehingga Yazdasir, dua yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak yang beraneka ragam sehingga tidak bisa disebutkan di sini. Di Persia, juga terdapat ajaran Mazdakiyah yang, menurut Imam Syahrustani, didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan manusia sebagai serikat seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum pengumbar hawa nafsu, sedangkan Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama, antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di lain pihak. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan naif, demi mengembangkan agama Kristen, dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Negara ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral, dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Akibat melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak, akan halnya Yunani, maka negeri ini sedang tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberinya manfaat. Demikian pula India, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abul Hasan An-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya, bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama, akhlak, ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, keguncangan dan kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Bersambung di part 2. Jangan lupa subscribe.